Jika seseorang sengaja mengganggu permainan, menghina karya seumur hidup sang master abadi, maka aku tidak akan sungkan. Biksu tua bermain catur. Kenapa banyak omong kosong? Apakah permainan catur guruku untuk kamu main-main? "39 Datar." Datar 28. Senior, apakah ini boleh? Si master kecil benar-benar jenius. Jangan berani. Ini bukan aku. Jangan bocorkan rahasia ini. Hati-hati. Amit Pao. 16. Lapis Sepetabatmu. Ini belum pernah terdengar. Ya. Kediaman bawahanku belum terpecahkan selama puluhan tahun. Tapi hari ini, si master muda akhirnya memecahkan permainan catur naga sejati ini. Aku sangat bersyukur. Senior, aku hanya tidak sengaja menemukannya. Aku benar-benar tidak pantas menerima kebaikan dari para senior. Master, silakan ikuti aku. Mau kemana, senior? Hey, Grandmaster. Lanjutkan. Kamu masuk. Bagaimana aku masuk ke sini? Karena tidak ada jalan. Gunakan saja Kung Fu Shaolin untuk bertarung. Toh. Si tua ini menyinggung. Aduh. Ah. Sekarang kamu sudah masuk. Kenapa keluar? Siapa? Siapa yang berbicara? Kamu cari jalannya sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku telah menyusun permainan catur ini selama puluhan tahun dan tidak ada yang bisa memecahkannya. Kamu merusak permainan caturku hari ini. Cepat masuk. Kamu. Permainan caturmu. Siapa kamu? Aku menunggu 30 tahun. Akhirnya ada yang datang.
Camo. Senior, sang biksu datang. Jah. Ah. Ternyata hanya seorang biksu kecil. Biksu yang jelek lagi. Biksu muda Suju memberi hormat pada senior tua. Kamu bisa menyelesaikan permainan catur saya. Kecerdasanmu tampaknya luar biasa. Guru kecil. Aku memberimu hadiah. Kamu pergi. Kemampuan caturnya sebenarnya sangat buruk. Aku tidak menyelesaikan permainan catur sang master tua sendiri. Aku tidak berani menerima hadiah. Jika ada sesuatu yang bisa senior bantu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Bagus kamu memiliki hati yang ksatria. Tapi kemampuan caturnya tidak cukup baik. Kemampuan dangkal. Itu bukan apa-apa. Kamu bisa datang ke sini. Itu adalah takdir. Hanya penampilanmu tidak memenuhi standarku. Karena aku telah membuatmu tidak senang. Sans biksu pami. Wah. Jarang ada anak muda yang memiliki kebanggaan seperti itu. Aku benar-benar tidak berani sombong. Aku takut senior akan marah. Itu sebabnya aku pergi. Siapa saja yang datang untuk menyelesaikan permainan catur hari ini? Oh. Ada paman bayat ku Xianan, Master Duan dari Dali, Master Murong. Ada 4 pria jahat. Semua master di dunia akan segera datang. Apakah Master Kurong dari kuil Tianlong Dali sudah tiba? Selain biksu dari kuil Shaolin kami, hanya ada satu Master Jiu Moshi. Kudengar ada seorang bernama Kiao Feng di dunia bela diri belakangan ini. Sangat mengesankan. Apakah dia ada di sini? Tidak. Aku sudah menunggu begitu lama. Tunggu sebentar lagi. Mungkin tidak mungkin menunggu seorang yang sempurna serba bisa. Biarkan semuanya terjadi. Kamu baru saja mengatakan, permainan catur ini tidak diundang olehmu. Kenapa Xing He mengirim kamu masuk? Yah. Ini si Xiaoseng mengambil langkah acak dengan mata tertutup. Permainan catur entah bagaimana terselesaikan. Hahaha. Kamu bisa menyelesaikan permainan caturku dengan mata tertutup. Ini menunjukkan bahwa kita diberkati. Mungkin kamu bisa membantuku suatu saat nanti. Anak baik. Berlutut dan sujud padaku.
Sujud 5 kali lagi. Ini aturan sekte kita. Anak baik, kemarilah. Senior orang tua, apa yang akan kamu lakukan? Ah. Ah. Aku telah mengambil kekuatan Shaolin dari tubuhmu. Semua meleleh. Apa? Orang tua. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu menyakitiku seperti ini? Orang tua. Kenapa? Berani sekali kamu bersikap kasar. Tidak dipanggil guru. Kipaz yang tenggelam. Tidak ada aturan sama sekali. Ah, tidak. Aku adalah murid Shaolin. Bagaimana aku bisa menyembahmu sebagai guruku lagi? Haha. Kamu sudah menundukkan kepalamu. Kamu sudah menjadi muridku. Ah. Ah. Apa yang kamu lakukan, kakek? Ah. 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 Ah, tidak. Ah. Sudah selesai. Murid Ane. Kamu belum gagal. Sekarang coba lawan genangan air itu.
Aju, aju. Kamu belum mempelajari bela diri kami. Kekuatan yang dikeluarkan kurang dari satu telapak tangan. Aku telah mewariskan semua keterampilanku dari 70 tahun terakhir kepadamu. 70 tahun. Kenapa kamu tidak memanggilku guru? Aku adalah murid Shaolin. Jangan mengkhianati gurumu dan leluhur. Kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun Kung Fu Shaolin. Bagaimana kamu masih bisa dianggap sebagai murid Shaolin? Sekarang kamu memiliki 70 tahun keterampilan sekte Xiayao di tubuhmu. Bukankah kamu masih dianggap sebagai murid sekte kami? Sekolah Xiayao. Coba lompat. Oh. Aku. Apa aku kerasukan? Oh tidak. Itu karena kamu memiliki kekuatanku di tubuhmu. Murid. Aku ingin kamu membunuh seseorang untukku. Aku seorang biksu. Jangan membunuh. Aku ingin kamu membunuh seorang penjahat besar. Dia adalah muridku. Chuan Xiao. Orang tua. Dia memang seorang penjahat besar. Hanya sedikit usahaku. Kung Fu-nya tidak kalah dengan Ding Chun Qiu. Meskipun orang tua itu adalah penjahat besar. Tapi bukankah kamu bilang dia adalah muridmu? Murid. Dia benar-benar berani membunuhku. Guru, persahabatanmu semakin baik. Kerja tim. Hahaha. Guru. 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 Galaksi. Otonominya bagus. Sayangnya aku menyesatkanmu. Apa yang kamu obsesikan? Ilmu bela diriku yang terbaik. Dia tidak akan belajar apapun seumur hidupnya. Selama 30 tahun terakhir, aku berharap bisa menemukan seorang yang pintar. Murid yang berdedikasi. Aku akan mewariskan semua ilmu seumur hidupku padanya. Biarkan dia membunuh Ling Shunqiu untukku. Tapi aku belum menunggu takdir ini. Oh. Jadi begitu rupanya. Anak baik. Ding Chun Qiu selalu mengira aku sudah mati. Jadi dia bertindak sembarangan. Kemoriloh Nok. Aku punya gambar di sini. Gambar ini menunjukkan gua tempat aku menyembunyikan buku-buku ilmu bela diri. Oh. Kamu ikuti ilmu bela diri dalam buku di gua ini.
Berlatihlah dengan baik. Kamu pasti bisa mengalahkan Ding Chunqiu. Wanita dalam gambar ini tinggal di gua ini. Kamu suruh Jia. Demi aku. Memberimu beberapa petunjuk. Aku tak bisa pergi, Pak Tua. Aku adalah murid Shaolin. Aku harus memberitahu guruku untuk menolak kuil Shaolin. Jika langit seperti ini, yang jahat harus disingkirkan. Itu tak terbayangkan. Hei, Pak Tua. Ada apa denganmu? Aku mewariskan 70 tahun ilmuku padamu. Hari ini adalah hari kematianku. Kamu masih tidak mau memanggilku guru? Guru. Murid yang baik. Murid yang baik. Camo. Kamu harus membunuh Ding Chunqiu. Balas dendam untuk guruku. Ding Chuanxiao. Kamu bukan tandingannya. Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Saatnya menyelesaikan urusan kita. Senior. Berpura-pura bodoh seumur hidup. Sungguh berat bagimu. Jangan bicara omong kosong. Aku akan membalas dendam guruku hari ini. Membersikan sect Xiaoyao. Kalian Munder. Pengalaman akademi militer. Mana tak terbatas. Seni bela diri tak tertandingi. Nomor 1 di dunia. Ini adalah jiwa pemimpin sekte kita. Sekarang dikirimkan padamu. Tuan Xia. Kamu adalah murid ketigaku. Susingel adalah kakak seniormu. Tahoka Camo. Oh, aku mengerti, guru. Kamu sekarang adalah pemimpin sekte Xiayao. Wanita di gua juga akan mematuhi perintahmu. Guru. Wanita yang selalu kau sebutkan. Siapa dia? Dia adalah adik juniorku. Itu juga penyesalan seumur hidupku. Aku membunuhnya. Dan diriku sendiri. Murid. Apakah kamu ingat semua yang guru katakan? Ya, aku ingat. Baik. Baik. Bagus. Hahaha. Guru. Namo Amikagha. Namo Amikagha.
Buddha Amitabha. Amitabha, Amitabha. Amitabha. Kakak Senior. Aku masih tidak bisa menjadi muridmu. Tapi aku berjanji akan membantumu membunuh Ding Chunqiu. Aku pasti akan melakukannya. Kalau tidak, itu akan memalukan bagimu untuk menggambar hadiah publik. Ah. Ah. Aku akan membersihkan rumah hari ini. Hei. Ah. Kamu baik-baik saja, kakak senior? Baik. Kakak, aku pikir kamu hebat. Ayo pergi. Biarkan mereka pergi. Jangan kejar aku. Oke, apa yang kita lakukan sekarang? Naga Kiku yang asli telah dicuri. Ding Chunqiu juga dipukul mundur setelah bangun. Tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Ayo pergi. Bagaimana dengan muridku? Haruskah kita membawanya kembali? Hari ini, semua pahlawan ada di sini. Maafkan dia dulu. Kita bicara lain kali. Ayo pergi. Kalian berdua, aku harus masuk sekarang. Urus urusan penting sekte kita. Permisai. Jika kalian berdua ingin beristirahat di sini, murid-muridku selalu menunggu kalian. Silakan. Tuan Su, silakan. Silakan pergi ke kamar mandi. Ikut aku, guru. Ah. Guru klien. Senior Su adalah ahli bela diri. Jika dia punya perintah, kamu patuhi semua perintah. Om. Ya, guru. Guru. Akhirnya kau meninggalkan muridmu dan pergi sendiri. Guru. Guru. Oh. Eo. Kamu duduk di sini, oh. Duduklah, Senior. Aku. Su Xinghe, murid tidak setia dari sekte Xiayao. Bertemu pemimpin baru sekte kita. Hei, orang tua. Para tetua melakukan upacara besar ini. Bagaimana aku berani mengambil tanggung jawab ini? Kamu adalah murid terakhir guru. Dia juga pemimpin sekte kita. Meskipun aku kakak senior, aku juga harus bersujud padamu. Ini bagaimana bisa? Aku tidak berani menjadi biksu. Adik seperguruan. Kau menyelamatkan nyawaku. Kau juga memenuhi keinginan guru. Aku bersujud padamu. Ini harus dibuka. Oh, aku masih muda. Murid Lin. Aku tidak bisa mengganti sekte. Kau Om. Cincin permata ketua sekte.
memakainya di tanggamu. Kau adalah ketua baru sekte kami. Tidak ingin ini untukmu. Bagus. Aku tidak ingin mengumpulkannya. Adik seperguruan. Adik seperguruan, kau telah dipercayakan tugas besar oleh guru sebelum meninggal. Bagaimana kau bisa mengelak dari tanggung jawab? Guru akan memberimu cincin. Apakah aku memintamu untuk membunuh pengkhianat Ding Chunqiu? Ya. Tapi kemampuan bela diri Ozawa terlalu buruk. Aku khawatir tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Adik seperguruan. Banyak hal yang terjadi yang tidak kau ketahui. Aku adalah Ding Chunqiu. Dia melihat tidak ada harapan menjadi ketua sekte. Jia Jiong membunuh. Mendorong guru ke bawah. Aku juga terluka parah. Orang jahat ini. Sang Gekijam. Dia tidak bisa menjadi binatang. Amepal. Aku melanggar sumpah. Aku bangga hidup. Karena saat itu, dia tidak bisa mengalahkan pasukanku dalam pertempuran Kimen Dunjia. Nah. Sejak itu aku pura-pura tuli dan bisu. Ding Chunqiu tidak berani membuat masalah lagi. Oh, jadi begitu. Saat guru sekarat. Apakah kau menggambar? Hal seperti itu. Yang ini. Kau adalah bos. Jika kau tidak ingin bicara, aku tidak bertanya lagi. Tidak. Dia ingin aku pergi ke Gunung Wuliang di Dali. Cari manual bela diri yang dia sembunyikan dulu. Dia juga menyuruhku belajar bela diri dari wanita di lukisan itu. Tapi bukankah wanita di lukisan ini adalah Nona Wang? Mungkinkah dia salah mengambil lukisan? Siapa Nona Wang? Berapa umurmu? Nona Wang adalah sepupu Tuan Murong. Sepertinya dia sekitar 10 tahun. Lukisan ini dilukis oleh guru setidaknya 60 tahun yang lalu. Orang bisa terlihat sangat mirip. Lakukan saja apa yang dikatakan guru. Ding Chunqiu harus dibunuh. Balas dendam untuk guru. Ini. Biksu ini adalah murid Shaolin. Aku akan kembali ke kuil Shaolin. Balas dendam. Senior, aku benar-benar adikmu. Guru, kamu. Aku tidak mendengarkan kata-kata terakhir guru. Bukankah guru akan mati sia-sia? Biksu telah memasuki pintu kosong. Jangan membunuh orang sembarangan. Aku berjanji pada senior tua itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Pekaknya. Aku adalah murid Shaolin. Tidak bisa mengubah gayamu. Perilaku buruk. Apa yang kamu katakan? Apa yang Master Xuanzang katakan padamu tadi? Jia menyuruhku mendengar kamu. Jadi Master Xuanzang menyuruhmu mendengarkan aku. Kataku adalah memintamu menuruti perintah guru. Jadi pemimpin sekte ini. Balas dendam untuk guru. Kamu benar-benar menerima kebaikan Senior Wuyazi. Senior Wuyazi mewariskan keterampilan sumber hidupnya padamu. Kamu benar-benar orang yang dangkal. Guru besar. Kamu tidak akan menyalahkan murid, kan? Tidak. Kenapa guru? Guru. Ada apa denganmu, guru? Ada apa denganmu, guru? Ada apa denganmu? Tuan. Tuan, ada apa? Tuan. Tuan Su Kinggel. Tuan. Su Kinggel, kenapa kau membunuhku? Guru besar, kenapa kau menyakitinya? Kenapa kau memfitnahku? Aku pasti tidak berani mengambil pemimpin lebih dulu. Guru besarmu diracun oleh Ding Chunqiu. Kau ingin hati, seseorang menginginkannya. Senior Song. Apa yang kau tertawakan? Ada apa denganmu? Apa yang kau tertawakan?
Kenapa kau tertawa? Senior jalan cepat. Orang tua. Orang tua. Senior jalan cepat. Tuan, 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 tuan. Hati-hati, tuan. Tuannya mungkin beracun. Mayat dalam buku adalah bubuk San Xiao, Xiaohun milik Ding Chunqiu. Mereka yang kehilangan kekuatan dalam. Dear Khan. Setelah 3 penghilangan, kematian tidak terhindarkan. Ah. Tuan, 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 tuan. Tuan, tuan, tuan. Kang Guangling, Murid Sek Xiaoyao. Temui pemimpin baru. Temui pemimpin baru. Temui Tuan. Ding Chunqiu adalah penjahat. Dia membunuh kakek buyutku. Dan membunuh gurumu. Balas dendam. Dekan baru yang memegang kendali keseluruhan. Aku tidak membunuh Ding Chunqiu. Ding Chunqiu, penjahat ini tidak bisa. Tuan Dayun Sujian membalas dendam untuk guru kita. Keponakan sangat berterima kasih kepada paman kepala guru atas kebaikannya. Tidak berani. Semuanya, cepatlah bangun. Sapat leban gan, paman. Aku ada hal lain untuk dilaporkan. Lalu kamu bilang. Ngomong-ngomong, semuanya bangun. Bangun, semuanya. Kami diusir oleh tuan kami. Sebenarnya, tuan takut pencuri Ding akan menyakiti kami. Dan aku tidak tega memekakkan telinga kami. Memo Tong Lida. Ini adalah jalan terakhir. Hari ini, kami butuh janji tuan untuk mengizinkan kami kembali ke sekte. Kalau tidak, beberapa dari kami. Sampai mati, aku tetap hantu kesepian tanpa sekte atau sekolah. Aku tidak bisa mengangkat kepala di dunia persilatan. Aku tidak bisa jadi bos. Tapi jika kamu tidak setuju dengannya, mereka akan berkelahi. Aku tidak tahu kapan kamu akan melepaskanku. Lebih baik aku setuju dulu. Karena Tuan sudah berjanji padamu untuk kembali ke sekte. Kamu kembali ke akarmu. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Adik. Paman kepala sekte berjanji pada kami untuk kembali ke sekte. Semuanya berlutut dan sujud. Cepat, cepat, cepat. Terima kasih, Paman Guru. Terima kasih, Paman Guru. Semuanya silakan berdiri. Silakan cepat bangun. Kenapa? Kemana mereka semua pergi? Tuan Murong dan para biksu Shaolin. Mereka semua sudah pulang. Tahu. Baiklah, aku pergi dulu. Paman Guru, kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Pulang ke kuil Shaolin. Paman Guru, kamu pulang ke kuil Shaolin. Lalu kapan kamu akan kembali? Ini. Aku sangat cepat dalam hal ini. Paman Guru. Paman Guru. Paman Guru. Aduh. Paman Guru. Silakan cepat bangun. Tuan, silakan berdiri. Sekte Xiao masih menunggumu kembali. Bagaimana dengan acara seumur hidup? Oke, aku tahu. Aku tahu aku akan kembali. Pasti kepala sekolah. Paman Master. Paman Master. Telepak Paman Master. Paman Master. Aha. Ahmed Pa. Master, ada acara penting di kuil kita hari ini. Tidak ada orang luar. Maafkan aku, Master. Bolehkah saya bertanya kepada dua Master? Apa nama kuil ini? Master, apakah Anda baru di dataran tengah? Aku bahkan tidak tahu nama kuil ini. Tapi Master pasti pernah mendengar tentang kuil Shaolin. Ini adalah kuil Shaolin. Hahaha. Dua Master. Aku akan memberitahumu sedikit hal. Apa itu? Mulai sekarang. Sepertinya tidak ada orang di dunia yang tahu tentang kuil Shaolin lagi. Apa maksudmu? Hahaha. Kuil Shaolin. Setelah hari ini,
Tidak ada orang di dunia bela diri dataran tengah yang tahu tentang tanda ini lagi. Biksu India hebat dari Cina berkumpul di kuil Shaolin, mendiskusikan bela diri. Ini memang era yang makmur. Aku ingin tahu, apakah aku bisa menjadi tamu yang tidak diundang? Aku di sini untuk melihat pencapaianmu. Ketechangan Master. Pasti sebuah kehormatan. Biksu Tibet Jiu Mozi mengunjungi kepala biara kuil Shaolin. Guru kekaisaran mengunjungi Shaolin. Aku gagal menyambutmu dari jauh. Kuil sedang menangani beberapa urusan internal. Silakan minta guru kekaisaran untuk menunggu di aula penyambutan terlebih dahulu. Aku tidak berbakat, tapi aku datang dari jauh. You risen internal Kiel Shaolin. Bisa diproses kapan saja. Aku dengar kuil Shaolin memiliki 72 keterampilan unik. Tidak semua orang bisa menguasai setiap subjek. Dengarkan kata-kata master. Ada orang di dunia saat ini yang benar-benar mahir dalam 72 keterampilan unik dari sekolah BI. Lumayan, hahaha. Kalau begitu, tolong tanyakan pada guru nasional. Siapa pahlawan hebat yang kamu bicarakan ini? Aku benar-benar tidak pantas disebut pahlawan hebat. Apakah kamu yang kamu bicarakan? Hehehe. Ini adalah biarawan malang. Guru kekaisaran. Kamu bukan dari kuil Shaolin. Ilmu sihir dalam 72 jurus ini. Telapak prajna dan tinju fajra. Tidak pernah menyebar. Bagaimana belajar dari guru nasional? Aku tidak berani berbicara sembarangan. Tolong beri aku nasihat, Master Xuansheng. Lawan Tinju King Kong. Itu luar biasa. Telepak Prajna. Tiga, pergi ke neraka. Ini trik yang aku tahu. Ini bukan 72 Kungfu Shaolin. Ini adalah Xiao Wu Xianggong dari sekte Xiayao. Biarawan itu tidak berlatih dengan baik. Tolong beri aku nasihat, Master. Guru nasional telah melebihi 1000. Amit Pao. Selalu ada yang lebih baik. Selalu ada yang lebih baik darimu. Aku telah belajar keras selama puluhan tahun. Dibandingkan dengan bela diri guru nasional. Benar-benar tidak sebanding. Bagus, bagus. Mengapa Master Fang Zhang begitu rendah hati? Hanya saja aku tidak pandai dalam seni ini. Kung Fu Shaolin sangat luas dan mendalam. Kita masih perlu berlatih lebih banyak. Amit Pa, Amit Pa. Amit Pao. Byron Wang Chun. Nona Wang. Nona Wang. Nona Wang. Adik junior, kamu lihat anak itu tampaknya terobsesi dengan seks. Taruh di gunung, sangat ramai. Jangan nolok, lari ke jalan untuk mencari gadis yang menyakiti orang. Satu untuk masing-masing, oke? Kamu suka ikut-ikutan. Apakah orang suka gadis? Apa yang begitu ramai tentangku? Lihat, Pangeran Duan datang jauh-jauh dari Dali. Itu yang disebut meriah. 72 jurus Kung Fu Shaolin abot Xuanqi hanya seperti ini. Jadi, apakah keputusan ini harus diubah? Guru nasional benar-benar ajaib. Tidak perlu lagi bersikap agresif. Hahaha, sebenarnya, saya akan mengambil ini sebagai contoh. Kuil Shaolin lebih baik dibubarkan mulai hari ini. Semua biksu akan berpisah jalan.
Bukankah lebih baik daripada berada di kuil Shaolin ini, yang terkenal tanpa alasan? Apakah lebih baik hanya sekadar bertahan? Apakah kamu tidak ingin menghancurkan Shaolin sendiri? Tidak berani. Hari ini saya hanya ingin melihat Taishan Beidou dari Wulin Songyuan. Betapa megah dan indahnya. Menurut saya, kuil Shaolin tidak sebaik kuil Tianlong dari kerajaan Dali. Biksu tidak memiliki keinginan untuk bersaing. Master Buddha berkata bahwa kuil Shaolin tidak sebaik kuil Tianlong. Kuil Tianlong tidak sebaik kuil Shaolin. Seperti kata pepatah, tidak ada utara atau selatan dalam Buddhisme. Tidak ada perbedaan. Jurus jari Jiumu Xuanji sangat hebat. Hari ini saya beruntung bisa melihat. Itu adalah keberuntungan saya. Tai Shibo. Tai Shibo. Jangan beruntung. Daiko. Jurus jari guru nasional sangat menakjubkan. Saya mengagumi Anda. Tai Shibo. Dia tidak memetik bunga. Itu bukan seni bela diri Buddha. Anak. Itu adalah jurus jari memetik bunga. Itu adalah jurus jari memetik bunga. Biksu kecil. Kamu bilang jurus jari memetik bunga, bukan seni bela diri Buddha. Apa keahlian khusus Shaolin? Grandmaster Xuanji, saya menggunakan jurus jari memetik bunga. Itu seni bela diri Buddha. Yang kamu gunakan bukan. Kungfu yang baik. Kamu datang debut saya. Satijarakan Prajna Palm. Serang Wu. Biksu kecil. Aku datang ke Baosha hari ini. Aku ingin belajar Kung Fu Shaolin. Biksu itu membosankan. Aku hanya belajar satu set tinjuluhan dari Kung Fu Shaolin. Satu set telepak Vedic. Ini semua adalah Kung Fu dasar Shaolin. Hehehe, kalau begitu. Anda sebenarnya Turuan, Master Shi. Putri. Anda adalah murid generasi ketiga dari sekte kami. Biasanya, Anda tidak layak bertarung dengan petarung terbaik di Tubo. Tapi guru nasional datang dari jauh. Kesempatan langka. Cukup gunakan tinju luohan dan Wei Tuo Anda. Tolong beri saya petunjuk, Master. Ya. Guru Kekaisaran. Aku minta maaf.
Haha. Apakah Master Yao yakin? Tendangan Shaolin. Dengan pesona. Mengapa Anda selalu menggunakan trik harimau hitam mencuri hati? Jampun. Ini adalah teknik pedang Ranmu. Dia benar-benar tahu banyak trik unik hutan. Saudara Huilun, dari siapa Suju belajar kungfu? Ini dia. Aku tidak tahu. Kaki seperti bayangan. Cakar Naga. Ya, ini adalah Kungfu Cakar Naga, salah satu dari 72 keterampilan Kungfu Shaolin. Belas kasihan gua. Pergi. Status seorang sarjana nasional seperti ini, aku bahkan tidak bisa mengalahkan seorang junior dari Will Shaolin. Serangan diam-diam. Ini benar-benar tidak pantas. Hal yang memalukan. Amble Naiwamu. Jangan bunuh dia. Jah, Hahaha. Will Shaolin lebih baik dengan lebih banyak orang daripada sedikit. Mengapa masih ada wanita yang bersembunyi? Pertemuan abad. Aku mengerti. Hari ini aku belajar pelajaran. Will Shaolin memiliki disiplin yang ketat. Akan menanganinya dengan adil. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan guru nasional. Guru nasional sudah sibuk sepanjang perjalanan. Silakan pergi ke rumah tamu untuk beristirahat. Tunggu sampai aku menemukan kebenarannya. Silakan. Pelanggaran tanpa izin Suju. 4 larangan hubungan seksual, daging, dan alkohol. Hukuman, dipukul dengan 100 tongkat di depan umum. Terima kasih atas belas kasihanmu, Paman Tai. Suju. Persedia de Hukum. Kamu belajar seni bela diri tidak resmi tanpa izin. Mulai sekarang kamu bukan lagi murid Shaolin. Kematian seorang murid bukanlah hal yang disayangkan.
Aku berani meminta Grandmaster untuk tidak membantuku meninggalkan kuil. Kamu adalah pemimpin sekte Xiayao. Dia juga adalah master istana Lingjiu di puncak Piao Miao. Harus diasingkan dan dikembalikan ke kehidupan sekuler. Aku tidak bisa lagi menjadi murid Buddha. Kuil Shaolin sangat berterima kasih kepada murid-muridnya. Murid tidak berbakti. Ada ajaran yang berat dan berbahaya. Akharam para master. Murid tidak akan pernah lupa. Hueluen. Murid. Sebagai guru Suju, tidak ada ajaran yang baik. Tanggung jawab. Kamu akan dihukum dengan 30 pukulan. Murid mengakui kesalahannya. Persedia dihukum. Dia mengatakan bahwa dia bersedia membawa gurunya untuk menerima 30 hukuman tongkat. Dalam hal ini, Suju memberikan 130 pukulan tongkat. Suju masih seorang biksu di kuil Shaolin. Setelah meninggalkan kuil, kamu adalah pemimpin sekte Xiayao. Master Istana Vulture. Tidak ada hubungan lagi dengan kuil ini. Kuil utama atas dan bawah. Hormat palsu. Kaisar. Yang mulia, Pahlawan Jianghu. Beberapa geng besar datang untuk memberi penghormatan ke gunung. Pergi dan lihat. Pan Gan. Ilmu Suju tidak lebih unggul atau lebih rendah. Sama saja dimanapun kamu berlatih. Mulai sekarang, ingat, jangan membantu kejahatan. Hargai kebaikan dan pertimbangan. Kembali ke kamar biksu, berkemas dan turun gunung. Ja. Murid ingin mengajarkan akun. Tidak terlambat untuk turun gunung. Halloween. Hari ini, kita semua datang ke kuil Shaolin nomor 4 untuk merayakan kemuliaan. Tapi aku tidak tahu apakah semua orang di sini. Apa ini semua tentang? Kami menerima pemimpin baru sekte pengemis. Poster Irwak Zhuang Juxiong. Mengundang semua orang datang ke Shaolin hari ini. Pemimpin dunia bela diri di dataran tengah. Mengapa geng pengemis tidak memberitahu kami langsung tentang hal ini? Guru segala kehidupan. Saya menerima pesan 10 hari yang lalu. Saya pikir ada yang aneh. Ingin memberitahu sebelumnya. Datang dari Jiangnan. 4 kuda dihancurkan di sepanjang jalan. Masih tidak bisa datang lebih awal. Saya menerima pesan 3 hari yang lalu. Segera datang dari Hebei. Tapi masih terlambat selangkah. Tidak heran semua orang datang bersama secara kebetulan. Ternyata semakin panjang perjalanan, semakin awal besi. Jalan dekat, dan besi terlambat. Semua orang datang ke sini tanpa henti. Semua baru saja tiba. Ini adalah sesuatu yang sudah dihitung oleh geng pengemis. Siapa Zhuang Junxian? Mengapa dia belum datang? Yang mulia Duan Zhengchun, Raja Zhenan dari Kerajaan Dali, telah tiba. Raja Selatan mengunjungi Shaolin. Saya gagal menyambut Anda dari jauh. Guru, mengapa Anda harus begitu sopan? Gagal memberitahu Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya karena mengganggu Anda, Guru. Guru Kekaisaran, mengapa Anda masih di sini? Tempat ini berada di luar kuil Shaolin. Kuan Ziduan Yu tidak berbakat. Guru Kekaisaran membawanya ke dataran tengah. Banyak pengajaran di sepanjang jalan. Duan belum berterima kasih kepada guru nasional. Sayang sekali untuk Tuan Duan. Sayang sekali. Apa artinya guru nasional? Hahaha, setelah Master Duan datang ke Central Plains. Bertemu dengan seorang gadis. Mulai sekarang. Bahkan mengikuti Rock Delima. Semua ambisi hilang. Gadis itu pergi ke timur. Dia kemudian pergi ke timur. Gadis itu pergi ke barat. Dia mengikuti ke barat. Menjadi pengangguran.
Pemuda malang yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Bukankah ini sayang? Anak durhaka ini tidak durhaka. Bakti sangat kuat. Seperti bapak, seperti anak. Hey Camu. Camu by Ron Barber. Kamu tidak ingin hidup lagi? Hah? Di mana anjing itu sekarang? Apakah Imperial Master tahu? Tolong beritahu saya. Jangan khawatir, Tuan. Saudara ketigaku sekarang baik-baik saja. Tuan muda baru saja melihat Kuanzi. Ya. Beberapa hari lalu, saudara ketigaku dan aku mabuk di Lingjiu Palace. Kemudian, ayahku. Ayah, anak di sini. Apakah ayahmu sehat akhir-akhir ini? Neiko. Hei, kakak kedua. Kamu menjadi biarawan lagi. Tuan Duan ada di sini. Nona Wang di dekat sini. Murong Fu seharusnya datang juga. Apa yang kamu katakan? Sejak Master Murong tiba di Gunung Shao. Mengapa kamu belum muncul? Hahaha. Murong Fu sekarang bertarung dengan Ding Chunqiu di kaki gunung. Untuk bertahan hidup, akan segera tiba. Mengapa kamu tidak pergi melihat keseruannya? Hahaha. Cepat. Nona Wang. Nona Wang. Di sini terlalu berbahaya. Aku akan menggendongmu keluar. Aku tidak terluka. Aku tidak memberi siapapun titik akupuntur. Aku akan pergi sendiri. Selain itu, sepupuku sangat ahli dalam bela diri. Dia akan melindungiku. Nona Wang, lihat. Ayahku ada di sana. Dia juga ada di sini. Ayahmu dari Dali? Kamu dan anakmu sudah lama tidak bertemu, kan? Jaja, Nona Wang, bolehkah aku membawamu menemui ayahku? Dia pasti akan menyukaimu. Oh, aku tidak melihat. Kenapa tidak? Nona Wang, lihat, kakak keduaku Suju juga ada di sini. Oh Ada. Dewa jahat laut Cina Selatan itu adalah muridku. Sekte Xingxiu Ding Xuanxiao datang ke Gunung Shaoku. Ini untuk menantang sekte Shaolinku. Semua pahlawan silakan curang. Shangguan, lihat bagaimana Shaolin kita melawan para master yang menyerang. Bagaimana sepupumu? Kamu baik-baik saja? Shaolin mengklaim sebagai pemimpin dunia bela diri Songyuan. Menurutku, itu benar-benar tidak layak disebut. Benar. Para dewa tua dan baru datang ke kuil Shaolin. Dunia bela diri. Hanya pemula yang bisa sukses. Selain itu benar-benar cara yang salah. Kakak Zhang, sepertinya ada banyak orang di sini. Sepertinya Ding Chunqiu dan bawahannya ada di sini. Bagus. Banyak orang memang datang. Hahaha, itu bagus. Ini menghemat perjalananku jauh-jauh ke Xingqiuhai untuk membunuh mereka. Bukankah itu Azi? Sepertinya itu putri kita Azi, kan? Aku tidak jelas. Sepertinya Azi. Jangan khawatir, tunggu dan lihat. Murid-murid sekte Xingxiu mengikuti aturan sekte mereka. Siapa yang memiliki keterampilan bela diri tertinggi? Siapa bosnya? Siapa yang memiliki kemampuan? Siapa yang bisa menjadi kepala? Ding Chunqiu sudah dikalahkan olehku. Dia sudah bersujud padaku 18 kali. Dia tidak memberitahumu? Ding Chunqiu, kamu adalah murid senior sekte kami.
Bagaimana bisa kamu mengkhianati gurumu dan leluhur? Menyembunyikannya dari adik seperguruanku? Aha, Azi kecil. Siapa pemimpin sekte ini? Kemampuan bela dirinya sangat tinggi. Suruh seseorang melakukannya. Karena kamu sudah mengibarkan bendera. Sekarang aku di sini, seharusnya aku punya kemampuan yang nyata. Bunuh dan ambil 3 gerakanku. Hahaha, aku sedang bersaing dengan Azi. Mengapa kamu ikut campur? Yada Kwang. Oh. Guru, berbuat senaknya di depan Dewa Abadi. Kamu mencari kematian. Ah. Ya Tuhan. Ah. Shuang Qiuxian, kamu adalah pemimpin geng pengemis. Mengapa tidak menggunakan kungfu pengemis? Sebaliknya, menggunakan bela diri sekte Xingxiu kami. Hei! Nama kami selalu mengutamakan kebajikan dan keadilan. Bagaimana bisa pemimpin Zhuang di depan para pahlawan dunia? Mengapa menggunakan kekuatan jahat seperti itu? Bukankah lebih baik bergabung dengan sekte Xingxiu? Ya. Akan lebih baik jika bos Kiao masih hidup. ah. Ding Lao Guai Zhuangzhu adalah pelindungku. Kami menyukainya. Tidak terlambat untuk melawanku lagi. Tentang ke Kung Fu sekte Xingxiu? Tentu saja aku yang mengajarimu. Ah. Ah. Naga Raksasa. Jika kamu bergerak lagi, aku akan menggunakan serangan racun korosif. Tidak, tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Kamu tidak ingin dia mati. Maafkan saja dia. Dia adalah pengkhianat sektenya. Kalau aku tidak membunuhnya, siapa lagi yang akan kubunuh? Kau sudah membutakannya. Tolong lepaskan dia. Aku akan sangat berterima kasih padamu. Mudah bagiku untuk tidak membunuhnya. Kau harus berjanji padaku beberapa hal. Janji 100. Bahkan jika 1000, aku akan setuju. Bagaimana dia bisa seperti ini? Kembalilah padaku sekarang juga. Jadilah muridku. Murid itu pura-pura jadi murid dan bersujud kepada sang guru. Hei, gengku adalah geng terbesar di dunia. Bagaimana bisa pemimpin geng mengambil si monster tua Xingxiu sebagai gurunya? Benar kan? Guru, tolong jangan bunuh dia. Jangan bunuh Guru Azi. Murid Shuang Juxian akan berkorban untukmu. Aku akan berkorban. Guru. Shuang Juxian. Pergi dan bunuh kepala biara kuil Shaolin sekarang juga. Oh saudara. Tapi aku tidak punya dendam dengan kepala biara Shaolin. Berani kau melanggar perintah gurumu? Tidak takut aku akan membunuhnya? Bukan guru. Aku pergi. Aku pergi. Abob Xuanqi dari kuil Shaolin sedang mendengarkan. Shaolin adalah pemimpin di antara semua aliran bela diri. Geng pengemis adalah geng terbesar di dunia. Hari ini kita akan lihat siapa yang lebih baik. Pemenangnya adalah pemimpin dunia persilatan. Yang kalah harus menuruti perintah pemimpin dunia persilatan. Tidak ada aksi. Pahlawan dari seluruh penjuru. Siapa yang tidak puas? Silakan tantang aku, pemimpin dunia persilatan. Sekte pengemis dan sekte Shaolin memiliki persahabatan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Jangan pernah merusak keharmonisan. Aku tidak tahu mengapa pemimpin geng Zhuang datang memprovokasiku hari ini. Semua pahlawan ada di sini. Jasa. Opini publik sendiri. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Aku juga ingin bertanya. Ada apa? Bos Zhuang sudah menerima Tuan Ding sebagai gurunya. Maka dia secara alami dianggap sebagai murid sekte Xingxiu, kan? Ini urusanku sendiri. Bukan urusanmu. Xingxiu Sek adalah sekte di wilayah barat. Bukan rekan senjataku dari dinasti Song. Haruskah dinasti Song menunjuk pemimpin seni bela diri? Tidak ada hubungannya dengan Xingxiu Sek. Bahkan jika dunia seni bela diri dataran tengah ingin memilih pemimpin. Tidak ada hubungannya dengan murid Xingxiu Sek. Bagus. Apa yang dikatakan kepala biara Shaolin sangat masuk akal. Benar. Bagaimana kita bisa mengejar pemimpin dunia seni bela diri dataran tengah? ITU.
Amet Pa. Bos Zhuang, karena kamu bersikeras aku bertindak. Aku tidak punya pilihan selain mengabaikan. Shaolin dan Begars Sek telah berteman selama ratusan tahun. Hari ini, semua orang telah menyaksikan pahlawan dunia. Aku, Shaolin, tidak akan pernah bersaing dengan Begars Sek untuk supremasi. Pemimpin Begars Sek benar-benar mendesak maju. Tidak ada jalan kembali. Tidak terhindarkan. Kompetisi seni bela diri, kuat seperti kematian. Sulit untuk mengatakan apakah kamu benar atau salah, jadi mari kita lakukan. Shuang Gangshu. Kata-katamu dan reputasi Begars Sek selama ratusan tahun sangat tidak sebanding. Bertarung jika kamu mau. Baiklah. Ini adalah 5 kerajaan jahat Xing Xiu Sek. Bukan 18 telapak naga penakluk. Berkelahi dengan Shaolin tidak bisa menjadi kungfu jahat. Bos, kamu harus menggunakan 18 telapak naga penakluk. Menggunakan kungfu yang bengkok dan tidak ortodoks. Itu memalukan bagi kami Begars. Kalau begitu gunakan 18 telapak naga penakluk. Gunang Delapan Balas Telepak Naga Penakluk. 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 Starry Sky Jinko. Jauh lebih kuat dari 18 telapak naga penakluk. Gunakan saja Star Constellation Magic untuk membunuh si botak tua itu untukku. Siapa yang bilang keahlian jahat Xing Xiu bisa mengalahkan 18 telapak naga penakluk? Keluarga Kiao akan membunuhnya. Peng Kiri jahat. Bunuh dia, bunuh dia. Kakakapar. Itu kamu? Selamatkan aku. Hey bro. Jangan gegabah. Ini dia. Kungfu yang bagus. Syukurlah. Delapan Balas Telepak Naga Penakluk. Ini adalah penyesalan naga dari 18 telapak naga penakluk. Kakakapar.
Kakakapar. Aku sudah menunggumu lama sekali. Kamu. Akhirnya kamu datang untuk menyelamatkanku. Ahsi. Membuatmu menderita. Ini salah kakak iparku. Kiao, kamu sudah dikendalikan oleh si tua abadi. Dalam 10 hari, kamu akan berubah menjadi nanah dan darah dan mati. Kamu percaya? Sudah 10 hari, percaya atau tidak? Kamu percaya? Kamu langsung berlutut dan memohon ampun. Mungkin si tua abadi akan mengampuni nyawamu. Ampuni aku, ampunilah aku. Perlutat. Letakkan nonazi. Siapa kamu? Aku adalah pemimpin sekte pengemis. Pemimpin Shosho. Kamu sudah menjadi murid sekte Xingxiu. Bagaimana bisa kamu menjadi pemimpin sekte pengemis kami lagi? Murid sekt Xingxiu. Kamu yang membutakan mata Nona Azi. Tidak, bukan aku. Benar-benar bukan aku. Kakakapar. Kakakapar. Azi. Kakakapar. Mataku dibutakan oleh pencuri tua Ding Chunkyu itu. Cepat keluarkan matanya untuk membalas dendamku. Azi. Pangeran Daliduan memiliki putri kesayangan lain di sini. Azi. Azi, aku akan membawamu bertemu orang tuamu. Azi. Kakakapar Azi. Kakakapar Azi. Kakakapar Azi. Uncle. Kakakapar Azi. Kalian harus pulang dan mendisiplinkannya dengan benar. Kakakapar Azi. Bisa dikatakan, gadis buta ini juga anak perempuan ayahku. Oh, di mana ayahku? Aku punya saudara perempuan lagi. Kakak. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Kakak baik. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Aku tidak menyangka ketemu denganmu di sini. Jauh, kau membunuh saudaraku. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan darah. Perang darah cepat. Aku ingin balas dendam. Membuat pangsit. Kita harus keluar dan memenjarakan pencuri jahat ini hari ini. Qiao Feng adalah pencuri hitan. Semua orang akan menghukumnya. Tidak bisa membiarkannya hidup. Xiao Shishan membunuhnya. Bunuh dia. Membunuh saudaranya. Situasinya suram. Kita bicarakan nanti. Ayo. Mohon mundur sebentar. Gunung tinggi dan sungai panjang. Kita akan bertemu lagi. Ayo, kakak. Kamu ingat apa yang kita katakan saat bersumpah menjadi saudara? Kita berbagi keberuntungan. Kita berbagi kesulitan yang sama. Tidak perlu lahir di hari, bulan, tahun yang sama. Tapi aku ingin mati di hari yang sama. Sulit bagi kakak untuk menjadi saudara. Bagaimana aku bisa hidup dalam aib? Kakak, ini niatku. Kakak sangat berterima kasih. Tapi tidak mudah bagi orang-orang ini untuk membunuhku. Adik, kamu pulang dulu. Aku akan melindungimu nanti. Tidak nyaman menjadi musuh yang tangguh. Kamu tidak perlu melindungiku. Mereka tidak memiliki dendam padaku. Tidak akan membunuhku. Hahaha. Xiao Feng sama terkenalnya dengan tuan muda mereka. Sampai jumpa hari ini. Dia benar-benar seorang pahlawan. Aku, Lao Feng, berniat membantunya. Mari kita bertarung dengan baik melawan kelima orang dari Songyuan ini. Tidak buruk, benar-benar mengagumkan. Aku juga bersedia membantunya. Sepupu. Xiao ini benar-benar seorang pahlawan. Kami berharap dia murung di selatan dan Qiao Feng di utara. Bersatu untuk melawan para pahlawan dunia. Ini juga akan menjadi kisah yang baik di dunia persilatan di masa depan. HMPH, kamu sudah lupa apa ambisiku. Prioritas pertama kami adalah pergi ke negara yang besar. Bagaimana aku bisa menyinggung semua pahlawan di dunia untuk Xiao Feng? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Menangkan hati orang. Untuk keperluanku sendiri. Saudara Xiao, kamu adalah pahlawan hitan. Tapi kamu membuat semua pahlawan di Tiongkokku terlihat seperti tidak ada. Gusu Murongfu ingin belajar trikmu hari ini. Bahkan jika aku mati di tangan saudara Xiao, ini juga bisa dianggap sebagai kehormatan kepada pahlawan Tiongkok. Lakukan yang terbaik. Merupakan kehormatan untuk mati. Xiao. Zhao Disuwen. Pangeran Yingmin. Hari ini aku bertemu Gao Xian. Benar-benar kehidupan yang aneh. Tuan Murong. Kakakku tidak memiliki dendam padamu. Mengapa kamu mengambil keuntungan dari orang lain? Mengerasa ingat ketika orang menyalahkanmu. Kakakku bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membelamu.
Saudara Duan juga ingin menjadi pahlawan yang berjuang untuk keadilan. Ayo dan ajari aku. Aku tidak memiliki kemampuan ini. Apakah nama belakangmu Xiao atau Kiao? Aku melihatmu terlihat muda tadi. Biarkan aku memberitahumu 3 trik. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau hina. Ayah, cepat. Pergi selamatkan saudara iparku. Xiao Feng, terima kasih telah menyelamatkan Nona Azi. Tapi kebencian karena membunuh ayahku tak bisa didamaikan. Hari ini kita akan beristirahat. Aku mendengarnya. Mereka 3 lawan 1. Jangan berteriak. Jangan berteriak. Aku akan bertindak saat diperlukan. Benar? Kakak, Tuan Dong. Kumpulkan semua murid di kuil untuk waspada. Kekejaman Xiaofeng membunuh Senior Xian Kong. Kali ini, dia tidak akan diizinkan turun dari Gunung Shao hidup-hidup. Amit Bao. Hahaha. Orang tua Ding dari desa Brubu. Kalian bertiga datang bersama. Apa yang Xiao Feng takuti? Jangan lari. Siapa-siapa? Apakah saudaraku terluka? Jangan khawatir, Azi. Xiao Daxia tidak terluka. Ahahaha. Bawakan anggur. Ayo, mari kita minum anggur bersama. Ayo, berikan. Datang ke. Masuk. Datang dan ambil. Saudara baik. Lalu hehahaha. Berjalan. Hahaha. Kakak, kita hidup dan mati bersama. Ini sepadan dengan persahabatan. Hidup atau mati. Mari minum dengan dia dengan gembira. Ayo. Kakak, adik ketiga. Kakak dan adik, kenapa tidak memanggilku saat minum? Pahlawan. Ya, ini juga saudara sumpahku. Saat dia menjadi bisu, dia dipanggil Sudu. Sekarang aku khawatir akan kembali ke kehidupan duniawi. Ketika kita pertama kali menjadi saudara angkat, aku juga memujamu. Kakak kedua, silakan temui kakak tetua. Kakak tetua ada di atas. Aku bersujud padamu. Aku mati di ladang jelai. Kamu tidak aku kesulitan. Berdiri. Ini cukup menunjukkan bahwa seorang pria yang menghargai kebenaran daripada kata-kata. Pahlawan. Xiao Feng bisa menjadi saudaramu. Itu berkahku. Xiao Feng bisa berteman dengan pahlawan sepertimu hari ini. Pahlawan, aku sangat bahagia. Ayo. Hahaha. Hari ini, di depan semua pahlawan di dunia, aku, orang hitam, Xiao Feng dan Suju, bersaudara telah bersumpah menjadi saudara angkat. Tidak perlu lahir di hari, bulan, tahun yang sama. Tapi aku berharap mati di hari, bulan, tahun yang sama. Tidak perlu lahir di hari, bulan, tahun yang sama. Tapi aku berharap mati di hari, bulan, tahun yang sama. Benar.
Hari ini, kita bertiga dalam kesulitan. Dua saudara baik. 18 prajurit hitam ini setia pada saudara mereka. Kami selalu seperti saudara. Setelah kita minum, lepaskan dan bunuh. Minum banyak. Lepaskan dan bunuh. Ayo. Besar. Kakak. Monster Tua, Xing Xing dan Bonyu, Master Luo, Master Suanan, dan saudara-saudaranya ingin membalas dendam padanya. Hei, kakak dua. Kamu bukan lawannya. Kakak kedua. Kungfu kakak keduaku sangat bagus. Itu wajar. Kamu datang tepat waktu untuk melindungi adik ketigaku. Hey, kakak, kakak, hey. Keduanya jelas berbahaya. Menakutkan titik vital lawan. Tapi posturnya sangat halus. Seperti tarian. Bagus. Anggap remeh hal-hal santai dan bahagia. Aku belum pernah melihat jalan bela diri seperti ini sebelumnya. Hey, Nona Wong. Ini kungfu apa? Ejai. Sepupu, hati-hati. Naga dan Phoenix. Sepupuku menggunakan set kungfu ini. Tentu saja, kamu tidak akan kalah. Xiao Daxia sekarang hanya bertarung melawan pemimpin Zhuang Gang ini. Tapi dengan cara ini, tidak di depan semua orang. Apakah kamu mempermalukan keluarga Murong? Apa yang kamu pikirkan, sepupu? Singfu itu besar. Pluto Castle. Jika aku bisa menjadi pahlawan, singkirkan Master bela diri Zhongyuan ini. Pemimpin bela diri ini menyerang. Tidak lain adalah aku. Dia adalah tembok kota. Panggilan besar. Sahabat telah lupa. Dia hanya peduli pada keselamatan sepupunya. Matanya tidak akan pernah meninggalkan Tuan Murong. Lihat aku. Azi. Menjadi Kaisar Wu. HMPH, aku ingin mengalahkan keduanya. Aku terus mengatakan ingin berbagi kesulitan dengan kedua saudaraku. Saat waktunya tiba, aku bersembunyi di kerumunan. Dylan Dungki. Loyalitas macam apa ini? Lagi pula ini hukuman mati. Meskipun aku tidak pandai bela diri, tapi dia masih bisa bertarung dengan Murong Fu menggunakan Lingbo Weibu. Biarkan kakak bebas bertindak. Kalahkan musuh itu dulu.
Tuan Murong, kamu sangat kenalnya dengan kakakku. Aku harus melawannya 1 lawan 1. Bagaimana bisa minta bantuan? Bahkan jika seri. Bukankah itu akan membuat para pahlawan dunia menertawakanmu? Ayo, pukul aku jika bisa. Kamu mau hidup atau mati? Apa enaknya mati? Tentu saja, hidup di dunia ini lebih menarik. Kalau kamu mau hidup, panggil aku kakek 100 kali saja. Kamu tidak lebih tua dariku. Sungguh tidak tahu malu. Apakah kamu akan menyelamatkan sepupumu? A. Kakak ketiga. Kenapa kamu tidak memanggilku kakek 100 kali? Om. Jangan bunuh anakku. Nenekmu. Guruku bukanlah sesuatu. Tapi dia tetap guruku, Yu Lao Er. Kamu memukul guruku seperti memukul anak keduaku. Bagaimana jika guruku takut mati? Aku memanggilmu kakek. Bukankah kamu lebih besar dari kontol istriku? 123 men's attack, 3-pointer. Ini benar-benar keterlaluan. Aku bertarung denganmu. Sesumu. Kamu adalah ayah dari guruku. Jika aku memarahimu, bukankah ini mengacaukan urutan generasi? Tunggu kesempatan. Aku harus diam-diam memenggal kepalamu. Sepupu, hati-hati. Ini adalah Wang yang finger dari Stone Breaking. Jangan meremehkan musuh. Ayah. Tuan. Tuan, bantu aku berdiri. Sekte pengemis mengutamakan kesatriaan. Kamu adalah seorang pemimpin geng. Tapi dia bersama sekelompok iblis dari sekte Xingxiu. Bersekongkol. Ini benar-benar mempermalukan reputasi baik sekte pengemis selama ratusan tahun. Kakak ketiga. Six Meridians Divine Sword MU belum murni. Kenapa tidak mencoba teknik pedang? Terima kasih atas nasihatnya,
Kakak. Nona Wang, tolong berbicara dan bantu Tuan Muda. Aku tidak tahu apa-apa tentang Six Meridians Divine Sword. Teknik pedang kakak ketiga sangat ajaib. Bahkan jika itu aku tidak akan bisa menahannya. Azhu, aku mengerti kekhawatiranmu sekarang. Acuan. Ah. 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 Pemilik. Gunakan jimat hidup dan mati untuk menghadapi monster tua dari Xingxiu ini. Jimat hidup dan mati adalah yang paling efektif. Gadis itu melanjutkan. Terima kasih, bro. Pemilik, kamu butuh anggur untuk menanam jimat hidup dan mati untuk monster tua Xingxiu. Baik. Tuan, lanjutkan. Hei, Dewa Langit Bintang. Daftar Shendong. Hei, peti besar ini bergoyang. Pencuri ini sudah mati. Tuan Duan, tolong tunjukkan belas kasihan. Oh, Gato. UPS. Tidak ada lagi pertarungan. Ah, tidak ada pertarungan. Pejinggit. Adik sepupu. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Kamu yang melakukan sebaliknya. Aku, Xiao Feng, seorang pria hebat, setara dengan penjahat sepertimu. Membunuhmu terlalu memalukan. Pergi dari sini. Anak. Sepupu, kamu baik-baik saja. Ah. Sepupu. Apakah kamu punya anak? Aku belum menikah. Di mana anaknya? Apakah kamu punya leluhur? Aku akan mati secara sukarela. Apa hubungannya denganmu? Seorang pria bisa dibunuh tapi tidak dihina. Anak laki-laki Aula Murong Futang. Bagaimana aku bisa mentolerir kata-katamu yang tidak masuk akal? Kakek buyutmu punya anak. Kakek buyutmu dan ayahmu semua punya anak. Kamu tidak punya anak. Haha, kerajaan yang agung dulu. Murong Keskibiko. Murong Cui dan Murong De itu pahlawan macam apa? Tapi tidak disangka, mereka semua punah tanpa keturunan. Alan. Terima kasih atas nasihatnya, Pakar. Murong Fu berpikiran pendek. Berkat yang besar. Jangan lupa, mereka yang mencapai kesuksesan besar di zaman kuno. Siapa yang tidak melalui kesulitan yang tak terhitung? Kaisar Gaozu dari Han mengalami kesulitan mencari perdamaian di Baideng.
Kaisar Gaozu dari Tang menderita penghinaan menyerah kepada Turki. Jika kamu ingin merekomendasikan seseorang seperti ini, dia hanya pria biasa dengan pikiran yang sempit. Bagaimana bisa kita bicara tentang memulihkan kerajaan Yan yang agung? Aku mengerti. Pan Gan. Kemampuan bela diri Kiao Daxia luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Hari ini aku ingin mengajarimu beberapa jurus. Aku tidak berani meminta. Tunggu sebentar. Sukses. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu berada di Shaolin. Kuil ini telah memberikan jasa selama puluhan tahun. Untuk apa? Aku baru saja ingin bertanya padamu. Kamu telah bersembunyi di kuil Shaolin selama puluhan tahun. Dan untuk apa? Meskipun kita belum pernah bertemu, tapi aku mengenali sosokmu. Aku mengenali sosokmu. Bagaimana bisa dua orang ini berada di kuil selama puluhan tahun? Senior, aku tidak tahu. Apakah ini benar-benar nyata? Hahaha. Aku bersembunyi di kuil Shaolin untuk mencari sesuatu. Aku telah bersembunyi di kuil Shaolin selama puluhan tahun, juga untuk mencari sesuatu. Aku telah menemukan benda ini. Aku rasa kamu telah menemukan apa yang kamu cari. Kalau tidak, kita sudah bertarung 3 kali dan tidak ada pemenang. Hahaha, bela dirimu luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Tidak perlu bertanding lagi. Aku mengagumi kemampuan bela dirimu. Kurasa jika kita terus bersaing, aku khawatir sulit menentukan siapa yang lebih baik. Hahaha. Berdiri. Gatal Amit Bao. Shizhu. Kau pergi untuk meringankan penderitaan Tuan Ding. Ja. Ikuti instruksi kepala biara. Bawakan aku pil senyap. Ja? Astaga, Ibu. Monster Pamela. Pil oksigen ini bisa menghentikan gatal selama 3 hari. 3 hari kemudian, gatalnya akan kembali. Apakah guruku akan memiliki obat ajaib lagi saat itu? Tergantung apakah kau baik atau tidak. Jalan. Putri Xiao. Pahlawan Might and Magic. Penjahat adalah sang master. Bersedia melayani sang master sepenuh hati. Pemimpin bela diri dunia berkumpul. Tak lain adalah sang master. Ya, asalkan sang master memberi perintah, penjahat akan menempuh bahaya, berapapun sulitnya. Hey master. Monster bintang ini, cahaya lilin berani bersaing dengan matahari dan bulan. Niat tersembunyi. Hahat, master. Cepat bunuh dia. Hilangkan sampah ini dari dunia. Kalian orang-orang hina. Bagaimana cara menjilat klise lama sisio? Bahasa yang memalukan. Guruku sangat tidak tahu malu. Ya. Perry. Kaisar segera berubah pikiran. Termasuk memuaskan sang peri. Kecantikan sang peri lebih baik dari 11 Hi. Yang Guifei. Kalian semua, pergi dari sini. Sang peri telah memerintahkan. Tidak ada kesalahan. Pergi dari sini. Ya. Hahaha. Mandar. Belakang. Shizhua. Kamu mendirikan bisnismu sendiri. Di masa depan, kita harus mengambil jalan yang sempit dan benar. Menahan Murid. Katakan pada mereka untuk tidak merugikan dunia. Itu untuk mengumpulkan jasa dan kebajikan. Banyak sebab yang baik. Sama saja apakah kamu di rumah atau di biara. Ya.
Adder staff. Ini staf yang melayani. Ini Sushu. Kamu masih murid Shaolin. Membungkuk dan ambil tongkat. Murid Utsukushi, Shinkan Hanji Teguran Katat. Kambuk publik. Kakak kedua, kakak kedua, kakak kedua. Kakak kedua. Amit Pao. Bagus. Ah, kenapa? Anak. Anak. Aku ibumu. Ibuku, ayah, ayah mertua. Anak. Aku melahirkanmu tidak lama yang lalu. Di punggung dan pantatmu terbakar 9 bekas luka. Kamu bilang kamu punya 9 bekas luka di pantatmu. Aku punya 9 bekas luka di pantatku. Bagaimana kamu tahu? Karena aku ibumu. Aku akhirnya menemukan anak kandungku. Hahaha. Aku menemukan anak kandungku. Hahaha. Aku menemukan anak kandungku. Hahaha. Anak. Selama 24 tahun aku merindukanmu di siang hari. Memikirkanmu di malam hari. Aku sangat marah. Orang lain punya anak laki-laki. Anaknya sendiri dicuri oleh pencuri di surga. Jadi, Oh, jadi. Kamu selalu mencuri bayi gemuk orang lain untuk bermain. Bunuh dia kalau sudah puas bermain. Ternyata anakmu juga dicuri orang lain. Tidak. tapi anak orang lain tidak sebaik anakmu sendiri. Anak. Hahaha. Dia benar-benar ibuku. Dia adalah anakku. Jangan pukul dia lagi. Siapa sih yang mencuri bayiku? Kami terpisah selama 24 tahun. Anakku, kita akan pergi ke ujung bumi dan dia menangkapnya dan memotongnya menjadi potongan-potongan. Potong menjadi bubur daging. Kemampuan bela diriku tidak sebanding dengan miliknya. Tapi anakku sangat pandai bela diri. Bisa membalas dendam. Anakmu dicuri. Masih saja direbut. Dari mana 2 bekas luka berdarah di lehermu? Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak mengenaliku? Itu kamu. Itu kamu. Itu kamu. Bagus. Aku yang mencuri anakmu. Aku yang menggores bekas luka berdarah di lehermu. Kenapa? Kenapa? Siapa ayah anak ini? Abu. Aku tidak bisa bilang. Aku tidak bisa bilang. Nyang-nyang. Ibu, katakan padaku. Siapa ayahku? Tidak, aku tidak bisa bilang, sayang. Ye Ernyan.
Kamu masih ingat apa yang terjadi dulu? Aku menggoda dia. Aku menggoda dia. Pria ini hanya peduli pada masa depannya sendiri. Aku sama sekali tidak peduli padamu. Gadis muda yang belum menikah. Betapa sengsaranya hidup dan mati. Tidak, dia mempertimbangkan aku. Dia memberiku banyak perak. Dia mengatur sisa hidupku. Tapi kenapa dia membiarkanmu berkeliaran sendirian? Aku tidak bisa menikah dengannya. Aku tidak bisa menikah dengannya. Kamu benar-benar tidak mau mengatakan. Siapa pria tak berperasaan itu? Tidak. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kamu dan Ye Ernie yang ternyata terlibat dalam hal ini. Kamu menyembunyikannya dengan baik. Di antara wanita yang aku kenal. Apakah dia termasuk? Jika ini benar-benar menyakitinya. Bahkan jika aku kehilangan reputasiku di depan semua pahlawan. Aku tidak bisa memperlakukannya dengan buruk.